Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bang Zulfan Lindan lagi nih. Selamat datang Bang Zulfan. Selamat datang Mas. Ini saya mau bicarakan dengan Bang Zulfan, mau bicarakan tentang berita mengenai Anies comeback ke DKI lagi nih Bang Zulfan. Yeah. Terakhir yang saya baca di Kompas ya, sinyal kuat PKS, PKB, dan PDIP bakal dukung Anies pada Pilkada DKI. Nah ini bagaimana Bang Zulfan melihat fenomena ini nih, Anies balik lagi ke DKI nih? Ya, saya kira memang figur seperti Anies itu mau tidak mau memang harus ada tempat, masih tetap ada punya posisi di dalam pemerintahan ya. Nah sekarang kan dia sudah gagal menjadi presiden. Lalu kan tempat yang paling tepat buat dia memang untuk kembali lagi menjadi gubernur. Ya. Posisi inilah yang menurut saya yang paling strategis yang harus diraih oleh Anies. Kalau dia 2029 ya? Ya, artinya kalau dia menjabat gubernur DKI, dia untuk running maju 2029 sebagai calon presiden, itu kan lebih mudah. Ya. Gitu. Ya, karena apalagi dia sudah pernah maju sebagai kandidat 2024 kan. Nah itu mau nggak mau dia harus raih, dia harus terima ini kan kenyataan. Nah kenyataan ini memang pas juga dengan keinginan dia kan, gitu loh. Jadi menurut saya, nah persoalannya kan sekarang siapa, partai mana yang mau mendukung Anies? Tadi kan di Kompas ada PDIP, PKB sama PKS. Ya. Kalau PKB itu memang kalau saya nggak salah beberapa hari lalu sudah mendeklar ya Anies sebagai calon gubernur dari PKB untuk DKI ya. Nah, sorry namanya DKJ sekarang. DKJ kan? Oke. Daerah khusus Jakarta. Oke. Bukan ibu kota lagi. Ya. Ya. Nah, kemudian PKS sendiri memang DPW-nya sudah mengucapkan. Tetapi kan DPP belum ada respon apakah setuju atau tidak. Gitu. Karena PKS ini juga di dalam internal PKS banyak sekali figur-figur yang pantas juga untuk menjadi gubernur ya. Dan PKS di DKI kan suaranya tinggi sekali ya, paling tertinggi kan di DPRD-nya. Ya DPRD tertinggi, kemudian kalau nggak salah Pak Gerindra atau PDIP gitu ya. Baru ada PKB, Nasdem dan lain-lain. Nah jadi buat PKS ini juga problem juga gitu loh. Bagaimana antara Anies dengan kader yang ada di dalam PKS. Misalkan ada Mardhani Alisera. Ini kan nggak salah udah 3 atau 4 kali menjadi anggota DPR terpilih terus. Ya kan? Nah orangnya juga cukup populer juga ya. Untuk bahkan kalau nggak salah waktu dulu Anies maju gubernur, dia sebagai salah satu ketua tim sukses atau ketua tim sukses barangkali. Nah jadi banyak lagi kader-kader lain ya di dalam tubuh PKS. Tetapi kan lembaga-lembaga survei ini belum keluar nih. Ya. Lembaga-lembaga survei belum keluar bagaimana mensurvei calon-calon terkuat siapa yang maju untuk Pilkada DKJ ini. Ya. Nah, PDIP sendiri itu kan punya problem banyak sekali untuk mencalonkan Anies, ya. Di sini kan DPP tidak bisa semata-mata melihat bahwa Anies populer, tetapi kan dia harus sesuaikan dengan konstituennya. Gitu loh. Nah, bisa jadi konstituen PDIP tidak akan ke Anies. Artinya kan buat PDIP kalau memilih dibandingkan dengan Anies dengan Ridwan Kamil, konstituen PDIP akan lari ke Ridwan Kamil. Nah, itu kan. Ini kan kita sudah tahu kira-kira. Memang kita kadang-kadang di atas itu, elitnya itu gampang ketemu. Tapi di bawah belum tentu. Nah, ini kan pengalaman kita dari dulu antara PDIP dengan Golkar misalnya. Pada pemilu 99.
itu kan Akbar Tanjung dengan Mbak Mega ya, itu sering ketemu ngobrol. Tapi kan di bawah tetap aja ada pembakaran posko, ada perang-perang, ada keributan kan gitu. Sampai 2004 juga seperti itu. Nah ini di bawah kan belum selesai nih, luka-luka lama ya antara PDIP dengan apalagi dengan kelompok-kelompok Islam kanan kan gitu. Nah, itu belum selesai. Belum lagi soal ingatan kolektif PDIP soal ini ya, masa PDIP di Jakarta ya, tentang politik identitas, soal Ahok, soal apa itu kan pasti juga berpengaruh gitu loh. Itu belum selesai. Kan orang 5 tahun tuh nggak mudah melupakan ya. Jadi menurut saya buat PDIP memang problem gitu. Elitnya oke, tapi di bawahnya belum tentu. Nah, sekarang kan kita tidak hanya bicara untuk memutuskan kepentingan elit, tapi kan harus pikir ini tingkat elektabilitas di internal PDIP-nya seperti apa. Nah, ini kan mesti hati-hati. Nah, mungkin PDIP di sini ingin memasukkan wakil, ya. Tapi kan repot ini. Kalau misalnya Anies diusung oleh PDIP, wakilnya kan pasti dari partai lain, karena dianggap Anies ini adalah miliknya PDIP, ya kan, sebagai pengusung. Nah partai pendukung, apakah nanti PKB atau PKS itu kan minta jadi wakil. Nah apakah PDIP mau misalnya, ya kan? Sementara kan orang semua tahu, khalayak ini tahu, publik itu tahu bahwa Anies itu sebenarnya lebih dekat menjadi milik PKS. Dan itu diakui juga oleh PKS. Anies itu memang tidak disebut kader, tapi adalah Anies ini PKS gitu loh. Dan itu kalau misalnya tadi yang Bang Zulfan bilang, kalau misalnya PDIP jadi ngusung Anies, kan bisa aja masa PDIP lari. Tapi juga kalau diusung Anies, masa yang dukung Anies juga bisa lari ya, karena ada PDIP ya. Jadi maksudnya belum tentu dijumlahkan terus menjadi kekuatan yang lebih besar, belum tentu, malah justru pada lari semua gitu ya. Ya jadi kan dalam persepsi konstituen PDIP, kalau ada Ahok kenapa mesti Anies? Nah itu kan begitu. Kan ada Ahok, kenapa pilih Anies? Ini kecewa lagi yang terjadi. Ya, jadi kekecewaan itu akan terjadi di dalam internal PDIP, confuse lah. Nah, makanya saya agak ragu ya bahwa PDIP itu akan mencalonkan Anies. Ya kalau gimmick untuk ya supaya kelihatan membangun kebersamaan. Ini kan sebenarnya begini. Ini kan kembali lagi kepada hasil Pilpres. Ya kan? Nah, siapapun yang tidak suka sama Prabowo, siapapun yang menjadi korbannya Prabowo Gibran atau korbannya Jokowi, itu di PDIP pasti menyambut itu. Itu banyak sekali contohnya gitu loh. Bagaimana PDIP sangat benci kepada Rocky Gerung. Tidak suka dengan pernyataan-pernyataannya menyerang Jokowi. Akhirnya Rocky Gerung dilaporkan ke Barreskrim Polri. Tiba-tiba ketika PDIP dengan Jokowi ada problem, ya kan, pecah, langsung PDIP mencabut laporannya ke dari Barreskrim terhadap soal Rocky Gerung. Nah itu kan kelihatan di situ. Jadi Anies ini diterima oleh PDIP karena dia nggak cocok, dia korbannya Prabowo, korbannya Jokowi. Musuh dari musuhku adalah kawanku itu ya. Jadi kawanku adalah kawanku, musuhku adalah musuhku, ya kan gitu. Musuh dari kawanku adalah musuh dari lawanku adalah kawanku. Nah, kawan dari musuhku ya musuhku juga kan gitu. Nah jadi itu Imam Ali bin Abi Thalib itu. Nah, di dalam Nahjul Balaghah bukunya itu ada itu, dikupas tentang itu. Nahjul Balaghah ini udah diterbitkan oleh Mizan ya. Jadi kalau ada yang pengen membaca bisa. Bukan Mizan, Lentera. Oh Lentera. Lentera. Nah, saya hafal betul itu. Ini pokoknya kalau dengan Bang Zulfan ini ada jilid 1, jilid 2 ya. Selalu referensinya itu adalah kutipan-kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menarik. Ya jadi terus. Nah jadi kalau kita lihat di situ kan
saya melihat sulit sekali buat PDIP untuk mencalonkan Anies. Ini hanya menunjukkan bahwa kita solider dengan orang-orang yang kalah dalam pemilu, ya kan? Termasuk Anies salah satu. Nanti siapa lagi kita nggak tahu kan. Nah ini aja sebenarnya bagi PDIP itu. Jadi, tapi bisa juga seperti orang gini. Ya udahlah kita jalanin ini aja deh. Menurut saya begitu. Seperti begini. Misalnya waktu memilih, ini kondisinya kan seperti memilih Mahfud MD menjadi wakil presiden gitu kan. Oke, ya. Padahal survei rendah, semua rendah. Apakah ya udah kita ini aja deh. Jangan-jangan ini benar gitu kan. Nah. Tapi apa Bu Mega akan dalam kasus Anies ini akan seperti itu, Bang? Dari segi kan kalau Bu Mega kan dianggap sebagai yang konsisten dengan nilai-nilai nasionalisme apa, sementara Anies kan punya track record lah soal politik identitas dan lain-lain itu. Ya itu yang saya katakan tadi tidak mudah, berat sekali buat PDI. Pertama persoalan perbedaan warna politik, ya kan, identitas politik. Yang satu Islam kanan dianggap, yang satu ya Anies ini kan tidak terlalu kanan juga sebenarnya, ya. Dia lulusan Amerika kan, nggak terlalu kanan juga. Tapi kan para pendukungnya banyak yang kanan nih. Kalau yang moderat itu kan lebih kira-kira lebih masuk ke tengah ya. Nah, mereka akan menunggu nih siapa alternatif, ya kan? Ini ada Anies, lalu alternatifnya siapa lagi nih? Gitu. Misalnya Ridwan Kamil itu menjadi alternatif. Terus satu lagi siapa? Gitu. Ini tinggal pintar-pintar menggodok aja nih, gitu. Siapa yang akan menjadi alternatif antara Anies dengan siapa satu lagi, gitu loh. Nah, itu biasa kan begitu. Jadi misalnya dulu SBY memasukkan AHY di tengah kan, itu kan untuk supaya tidak terlalu terkonsentrasi pada pertarungan antara dua figur ini kan, Ahok dan Anies gitu kan. Nah pada akhirnya kalau kita lihat putaran keduanya bertarung juga mereka berdua kan. Harapannya kan justru salah satu nggak masuk, ya kan, Anies atau Ahok tidak masuk, AHY yang masuk kan gitu untuk putaran kedua. Tapi kan nggak tercapai. Akhirnya kembali lagi putaran kedua begitu lagi. Nah ini juga menurut saya nanti di dalam pencalonan ini katakanlah PKB dengan siapa mencalonkan Anies, PDI pasti punya calon sendiri, ya kan? Punya calon sendiri. Nah, satu lagi mungkin Golkar dengan Gerindra juga punya calon sendiri. Bisa jadi ini 3 calon. Tapi kalau kita lihat komposisi DPRD DKJ ya, sepertinya yang akan berkoalisi itu kan Golkar, PAN, Gerindra. Ya kan? Itu. Kita belum tahu berapa kursi itu. Ya kan? Nah kemudian kan PKS mungkin PKB. Ini mereka sudah pernah ini di Pilpres bahwa PKB sama PKS sudah clear itu. Nggak ada persoalan lagi soal beda mazhab, beda ini, beda itu, nggak ada ini. Ya kan? Fikih-fikih sudah ada pencairan lah. Sudah ada pencairan. Nah, apakah pada tingkat DKI itu sama dengan tingkat nasional misalnya? Ya kan? Nah, jadi PKB dan PKS itu sudah bisa maju. Nah, pertanyaan PDIP dengan siapa? Kalau PSI kan pasti masuk ke Gerindra, Golkar. Saya kira Nasdem juga begitu. Ya. Nah, jangan-jangan nanti PDIP tinggal sendiri. P3 kan masih ada juga kan di... Iya ada DKI, tapi DKI kan bisa masuk ke P3 bisa masuk gabung ke Golkar juga. Gitu. Nah terus ini Bang, tadi kan ada masalah dengan, kan Bang Zulfan bilang bahwa PDIP nggak semudah nggak semudah yang dibayangkan bahwa karena Anies tinggi elektabilitasnya maka langsung gampang gitu kan. Ada problem-problem di dalam PDIP sendiri terkait Anies ya. Nah PKS juga kan sama Bang Zulfan, beberapa waktu lalu ya
sekjennya kalau nggak salah yang bilang bahwa tapi dengan cara ini digedein gitu tentang Aniesnya. Dia bilang Anies kan sudah level nasional. Kok masuk ke DKI kan itu mendowngrade dirinya sendiri gitu. Jadi PKS ini kayak mencoba untuk justru tidak milih Anies karena mereka pengen kadernya sendiri, karena kan DKI itu DKJ ya. DKJ itu kan etalase yang akan sangat dominan perannya, akan sangat berpengaruh terhadap kalau calon yang diusung itu kemungkinan untuk jadi kandidat pilpres, kandidat capres itu kuat gitu, atau cawapres gitu. Jadi kayak ada kekhawatiran nggak mau membesarkan anak macan lah gitu. Jadi bisa aja PKS nggak mau ngasih dan dikasihkan ke kadernya sendiri karena mereka khawatir justru Anies yang akan stealing the show gitu. Iya. Ya itu artinya kan PKS ini kalau kita lihat ya secara objektif, PKS ini kan organisasi kader. Ya kan? Organisasi kader yang segala sesuatu sebenarnya mereka sudah mempersiapkan dengan matang. Itu PKS itu selalu kan begitu kalau kita lihat. Nah kalau misalnya kenapa mereka kemarin mendukung Anies? Ya karena dia mau maju sendiri nggak cukup. Ya kan? Sama sekarang misalnya, dia mau maju sendiri kan tidak sampai 20% kursinya kan. Berarti kan dia harus ikut salah satu. Yang paling mungkin kan dengan PKB. Ya kan? Demokrat mungkin masuk ke Gerindra, koalisi Gerindra dengan Golkar dan lain-lain itu. Ya kan? Nah, jadi kan tinggal di sini PKB sama PKS. Nah, sekarang PKS sudah mendeklar Anies. Terus PKB sudah mendeklar Anies, PKS seperti apa? Mau kemana? Nah, ini repot. PKB juga akan, nanti kasusnya seperti Wapres dulu. Antara Anies dengan AHY. Iya kan? Kan dulu gitu, krusialnya kan koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS, itu kan siapa wakilnya Anies kan gitu, wakil presidennya, calon wakil presidennya. Karena nggak ketemu-ketemu, Demokratnya keluar. Nah ini saya kira akan terulang lagi gitu, situasi seperti ini. Jadi sehingga kita sekarang ini memang kalau kita lihat PKS itu sekarang sangat mungkin dengan PKB. Ya, gitu. Nah saya nggak tahu ya apakah Demokrat ini begitu mudah mereka menjadi cair situasinya setelah kemarin dikecewakan, seperti tidak dipedulikan ketika saat Pilpres, ya kan? Mau keluar aja, PKB masuk kan gitu. Nah, apakah dia sudah bisa melupakan itu? Misalnya udahlah kita gabung aja dengan PKS dan PKB misalnya kan? Gitu. Nah, apakah tapi kalau Demokrat untuk nyalonin Anies kesannya kok kelihatannya agak nggak mungkin ya, karena kalau menurut saya karena sakit hatinya terhadap Anies masih. Nah itu makanya saya katakan tadi. Setidaknya kalau tercermin dari medsos ya, para elit-elit Demokrat tuh masih kayak bitternya itu masih kerasa gitu, pahitnya itu masih kerasa kepada Anies gitu. Ya artinya kan semakin tidak mungkin Demokrat itu masuk ke PKB dan koalisi dengan PKB dan PKS dalam kasus DKI ini. Dengan PDI udah pasti nggak mungkin. Berarti dia akan di sana. Menurut saya Nasdem juga akan gabung ke Gerindra. Dan Golkar gitu loh. Calonnya siapa itu kira-kira yang paling? Kan kalau Gerindra sudah kemarin Ridwan Kamil. Oke. Ya kan? Walaupun belum diputuskan tadi sudah ada yang bicara dari DPP diumumkan bahwa Ridwan Kamil untuk maju di DKI. Nah, sekarang kan tinggal kalau kita lihat kayaknya kan semua setuju tuh. Ya, mungkin PAN setuju. Lalu Nasdem setuju, Golkar setuju, Gerindra apalagi. Karena Ridwan Kamil ini sebenarnya yang punya problem besar itu kan dengan Gerindra. Waktu jadi wali kota, dia diusung oleh Gerindra. Waktu jadi gubernur, untuk calon gubernur Jawa Barat, Gerindra tidak mengusung dia.
Karena Ridwan Kamil sudah diusung oleh Nasdem dan beberapa partai lain, gitu. Nah, kalau berarti skenarionya kalau kita bayangkan ini ya, kita kan masih terlalu dini dengan data yang ada ya. Jadi ada Anies yang mungkin diusung oleh PKB dan PKS misalnya. Kemudian Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra, Golkar, mungkin Nasdem, terus Nasdem tidak. Oh ya betul Nasdem yang anaknya Habibie untuk Jawa Barat bukan DKI. Terus PSI, pokoknya yang pendukung Prabowo lah ya, pendukung Kim. Kim itu Ridwan Kamil. Kemudian PDIP bisa aja kadernya sendiri misalnya. Ya tapi Ahok, dengan siapa? Dengan partai mana? Kan udah habis. Oh iya. Iya kan? PDIP mau ngajukan Ahok dengan siapa gitu loh. Sudah habis. Mungkin kalau dengan P3 pun mungkin nggak cukup ya. Dan menurut saya P3 udah capek lah. Udah capek. P3 ini udahlah. Capek juga untuk terus kalah. Ya udah dia gabung aja dengan dengan Kim ya. Itulah. Nah itu kalau kembali ke soal ini, ke soal Anies sendiri ya. Kemarin itu Uda Hasan di medsos, di X ngeposting gini bahwa kalau Anies jadi gubernur, apakah kira-kira akan tetap dengan narasi perubahan? Gitu. Nah ini menarik nih, apakah dia tetap dengan narasi perubahan? Karena kan itu yang dia jual sebagai trademark dirinya kan gitu. Nah menurut Bang Zulfan gimana nih kalau Anies tetap jadi running untuk DKJ gitu ya? Kira-kira narasinya seperti apa? Karena kan kalau dulu saya nanya begini karena kan Bang Zulfan juga kan dulu sempat soal Anies sebagai antitesis, itu yang sempat rame itu, gitu. Dan sampai Bang Zulfan kemudian out dari Nasdem itu. Menurut Bang Zulfan gimana nih soal trademarknya Anies nih kira-kira? Ya, saya kira kalau kita bicara persoalan apakah Anies ini melakukan perubahan atau mengambil jalan lain, itu kan agak sulit ya. Persoalannya kan nanti ditentukan juga oleh DPRD. Ya kan, kalau suaranya minoritas itu kan akan sulit. Apalagi terus terang saja, orang masih belum melupakan bagaimana Anies berbeda dengan kelompok yang mayoritas, yaitu terdiri dari koalisi Indonesia Maju yang ada di DKI. Iya kan? Nah, jadi buat dia sebenarnya mengikuti aja program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang sudah disusun untuk DKI misalnya. Nah tapi kan memang eksekutif kadang-kadang itu sering sekali tidak mengikuti program-program yang sudah disepakati atau ditetapkan. Eksekutif itu jalan sendiri, apakah eksekutif di daerah ataupun nasional. Itu kan sering terjadi keputusan-keputusan bersama dengan DPR itu tidak sepenuhnya dijalankan. Nah jadi sebenarnya kalau kita posisikan Anies itu untuk DKI ini, untuk bicara dia sebagai antitesis, ya kan? Antitesis terhadap siapa nih? Ya kan? Gitu. Kalau sama Jokowi kan jelas, gitu. Kalau sekarang kan, apakah dengan pejabat PLT gubernur, gitu ya? Misalnya dia atau dengan pusat? Atau dengan pusat misalnya. Ya, berarti Prabowo gitu. Nah, tapi kan bahaya sekali, kalau dia dengan pusat mengambil jarak. Makanya kan kembali lagi kan mengapa gubernur itu perlu ada perpu tadi. Perlu ada perpu, perubahan undang-undang supaya gubernur itu tidak lagi dipilih langsung. Gitu. Kita kan belum tahu nih. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan mengeluarkan perpu untuk perubahan undang-undang pilkada misalnya, bahwa khususnya gubernur dipilih DPRD kemudian diajukan ke presiden, atau sistemnya langsung presiden bentuk pansel misalnya, lalu pansel itu coba propertes beberapa orang, diajukan ke DPRD, lalu diajukan ke presiden. Ini kan kita sistemnya belum tahu kalau terjadi ada perpu. Ya otomatis. Ini topik tersendiri nih. Ini perlu kita bicarakan tersendiri nih. Ya ini tersendiri. Ini hanya nuansanya aja. Nuansanya kira-kira seperti itu. Nah kalau itu terjadi kan tidak ada lagi itu istilah antitesis dan perubahan, ya kan? Semua jalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat kan gitu. Nah ini menarik soalnya kan kalau
kita lihat ya ininya Anies ya, trajektorinya Anies, trajektori politiknya Anies kan dulu narasinya waktu dia jadi gubernur itu kan apa ya, yang kuat itu soal wacana mengenai kegaduhannya itu soal politik identitas. Terus kan dia pengen merebranding dirinya. Rebranding dirinya bahwa itu bukan bagian yang sentral dari Anies, bahwa Anies itu nasionalis macam-macam, tapi yang pro perubahan. Jadi dari stigma politik identitas itu mencoba dibasuh dengan narasi tentang perubahan, dan itu yang membuat banyak anak muda senang dengan Anies. Kan ada desak Anies, ada apa, itu kan salah satunya kan yang daya tariknya itu soal perubahan itu, Bang. Nah sekarang ketika menjadi gubernur lagi, nyagup lagi di DKJ, kan kalau dia nggak konsisten dengan perubahan, misalnya dia harus, ya kan dia bagian dari harus ngikuti pusat misalnya, atau bagaimana lah ya, atau ngikuti di DPRD, kan jadinya loh berarti selama ini perubahan itu hanya gimmick dong, gitu. Ya kan, memang tanpa ada pilkada pun memang dari dulu juga gimmick. Iya, enggak maksud saya bagaimana dia akan merespon itu gitu loh. Kan itu akan mengecewakan para pendukungnya yang melihat Anies ini sosok perubahan gitu. Kok segampang itu gitu. Menurut Bang Zulfan gimana? Ya artinya kan begini. Menerima seorang figur seperti Anies itu kan lebih banyak pada aspek emosionalnya. Gitu kan. Jadi perubahan itu hanya sebagai satu isu, bukan substansi. Oleh karena itu di sini adalah hanya itu perubahan dijadikan sebagai gimmick untuk bagaimana membangun citra kan, betul, gitu. Sehingga orang-orang yang punya semangat untuk melakukan perubahan ikut mendukung di dalamnya, gitu kan. Nah tapi kan ternyata ketika nanti ini kan DKI ini lebih detail ya, kan tempatnya juga terbatas. Ketika nanti kampus ataupun kelompok-kelompok masyarakat misalnya mengundang Anies untuk ditanyakan apa perubahan yang mau dilakukan terhadap DKI, ini bingung juga. Ya kan, bagaimana caranya? Apakah harus bertentangan dengan pusat? Karena kan begini, anggaran APBD-nya misalnya, ya ini dia harus tahu ini bukan lagi ibu kota loh. Ya kan, ini sudah menjadi provinsi biasa saja, bukan lagi ibu kota, provinsi Jakarta kan. Nah, berarti kan di sini beda dengan yang masa lalu sebagai ibu kota. Ada kemungkinan juga APBD-nya turun, ya kan, tidak sebesar kemarin kan kalau nggak salah 106 triliun. Nah, sekarang mungkin bisa turun di bawah 100 jauh, ya karena program-programnya kan sudah tidak ada lagi yang sehebat dulu kan, gitu. Nah jadi dia juga harus hati-hati menggunakan istilah perubahan, nanti anggarannya nggak ada, semuanya nggak ada, malah jadi bumerang. Justru saya menanyakan ini karena kan kesannya ini Bang, kalau image yang dibangun itu kan kalau perubahan itu kan sosok yang lebih mementingkan, jadi politik itu hanyalah kendaraan saja untuk sebuah tujuan besar yang mulia, yaitu perubahan. Gitu. Nah kalau jadi Anies itu bukan politisi tapi aktivis gitu kira-kira kalau image yang dibangun dengan perubahan ini, orang yang fokusnya adalah perubahan, nah tapi melalui politik gitu. Nah tetapi kalau yang menyatakan bahwa perubahan itu hanya gimmick, kan kesannya ya Anies ini politisi, ya dia ketika ada kesempatan untuk maju gitu ya, misalnya DKJ ya nggak harus pakai perubahan gitu. Jadi politisinya lebih dominan ketimbang apa ya, pejuang kebenaran lah gitu. jadi ini kan citra yang dibangun sebagai pejuang untuk keperubahan jadi ambyar gitu. Ya kalau aktivis itu kan kecenderungannya kan idealis, gitu. Kalau politisi ini kan banyak perhitungan-perhitungan, pertimbangan-pertimbangan, dan di situ ada kepentingan-kepentingan. Menurut saya Anies sudah melewati lah masa idealisme itu. Ya, dia masuk sekarang masa politisi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kan gitu.
Nah tentu dia ada punya tim. Tim ini mengkaji. Kalau timnya pinter itu kan pasti mendapatkan satu kira-kira arahnya apa. Gitu. Nah tim-tim yang di Capres dulu itu kan pasti tetap masih ada karena masih punya kepentingan. Ya kan? Dari segi bisnis apa kan ini anggaran DKI juga DKJ juga masih besar ya. Masih besar, ya. Nah, jadi bisa macam-macam mereka melakukan program-program yang diinginkan. Nah, jadi menurut saya bahwa memang isu perubahan itu tidak tepat untuk DKI ini. DKJ ini. Karena apa? Ya kan? Semuanya kan yang harus dilakukan itu kan ada apa? Kebersihan, jalan supaya lebih bagus, infrastrukturnya bagaimana rapi. Sekarang kan Mas kalau kita jalan di jalan protokol aja, itu tiba-tiba ban mobil kita kedebak kan. Karena tidak ada kontrol. Nah ini mau bicara perubahan apa? Kan yang harus dilakukan itu bagaimana membangun kenyamanan. Ini kan lucu Mas kalau kita singgung ilustrasi sedikit ya. Kita ini membayar pajak mobil. Ya kan? Tetapi tidak ada kenyamanan kita di jalan raya ketika kita mengendarai mobil. Atau motor misalnya. Ya artinya kan rakyat punya kewajiban, pemerintah tidak menjalankan kewajiban. Khususnya di DKI ini. Ini sebenarnya yang harus diperbaiki. Jadi nggak usah bicara muluk-muluk perubahan lah. Ya kan isu perubahan lagi. Ini apa yang mau dilakukan? Gitu. Jadi keberlanjutan dong. Ya, apalagi kan dia sebelumnya jadi gubernur. Jadi ya, penyesuaian aja. Nah, terus yang terakhir nih Bang Zulfan, tentang kansnya Anies ya, atau kita melakukan assessment lah terhadap kekuatan Anies ya. Kan kalau dilihat dari berita yang tadi bahwa sejumlah parpol ada sinyal mendukung Anies, kan PDIP ya meskipun belum pasti ya, PDIP, PKS ya, dan PKB ada sinyal mendukung Anies, dan itu didasarkan pada asumsi bahwa Anies ini akan tetap kuat peluangnya untuk menang di DKI gitu. Nah tapi yang menarik itu Mr. Q di dalam obrolan di Seruput juga di Cokro TV bilang bahwa kalau lihat Pilpres kemarin, hasil Pilpres kemarin, Anies itu kalah dibanding Prabowo. Padahal Anies itu adalah gubernur penguasa daerah itu di DKI. Di mana-mana kata Mr. Q, kalau eksekutif yang maju kepala daerah yang maju menjadi capres atau jenjang di atasnya, itu pasti dia menang di daerahnya. Ini dia kalah dengan Prabowo, kalah tipis tapi tetap kalah. Gitu. Nah menurut Mr. Q, bisa aja nanti skenarionya justru Anies ini nasibnya kayak Ahok dulu. Jadi dia mungkin maju, terus ada beberapa calon, dia menang di putaran pertama, kalah di putaran kedua. Kalah di putaran kedua karena suaranya tetap. Itulah suara Anies yang tercermin di dalam Pilpres. Gitu. Jadi Mr. Q justru bilang bahwa peluang Anies kalah itu justru besar gitu. Menurut Mas Zulfan gimana? Ya saya sama saya kira. Ya, tadi kan kembali lagi bahwa dia kan tidak bergeser. Artinya apalagi partai yang mendukung Anies itu ketika capres. PKS, PKB, Nasdem. Ya kan? Nanti kan justru suara Nasdemnya, kalau Nasdem tidak ikut mendukung Anies, suara Nasdem kan hilang. Semakin turun kan, hanya tinggal PKB sama PKS. Itu loh. Jadi peluang Anies semakin kecil. Gitu. Kalau PDI ikut ke Anies, apakah konstituennya mau? Ya kan? Sementara di bawah mereka dibilang masuk neraka lah, apa semuanya kan? Nah. Ini apa? Dibilang gini, jadi salah satunya itu penistaan agama. Iya, jadi kalau milih waktu itu kan konteksnya soal memilih pemimpin kafir, soal Ahok gitu loh Bang. Iya. Kan ada yang Al-Maidah. Iya, Al-Maidah. Enggak, sebelum Al-Maidah soal pemimpin kafir saja. Jadi lebih baik narasinya ini, lebih baik Jakarta berantakan, tapi saya nggak masuk neraka gitu. Lah itu artinya kan mereka kan masih belum lupa itu. Masih belum lupa ya. Jadi ya, mereka bilang
ya daripada pemimpin yang nggak benar, lebih bagus kita masuk neraka Jadi juga. buat apa dipimpin pemimpin kafir dan Jakarta bersih, tapi kita masuk neraka? Gitu. Ya. Pilihannya tuh. Ya, jadi ini sebenarnya dua-dua kelompok ini salah mempersepsikan agama itu. Iya, betul, Agama kok simpel seperti itu, ya kan? Ya, karena tidak paham aja Mas, kalau itu yang pikiran-pikiran seperti itu muncul. Persoalan DKI ini jangan dibawa-bawa persoalan agama. Ini kan bukan persoalan memilih ketua majelis ulama atau wali gereja atau PGI kan. Betul. Ini kan eksekutif yang kita pilih. Ya kan, eksekutif itu ya siapa aja. Misalnya kita lihat di Eropa, London itu wali kotanya Muslim. Ya, betul. Di Rotterdam, Maroko Muslim. Banyak hal seperti itu. Jadi hal biasa, ini eksekutif. Nggak ada orang bisa memasukkan unsur agama di sini. Ya, ya. Dan jangan mencoba mempolitisasi persoalan-persoalan agama. Ya kan? Tidak ada yang sekarang berani di DKJ khususnya ya, melarang gereja atau melarang masjid atau pura dan macam-macam. Nah, jadi menurut saya tidak relevan lagi kita bicara. Ketika kita menetapkan calon eksekutif, itu kita bicara agama. Udahlah. Buat kita ini siapa yang paling bisa bekerja membenahi DKI yang masih berantakan. Ya, itu. Terserahlah agamanya apa. Itu kalau menurut saya begitu sekarang. Daripada kita sibuk ini Islam ini tapi nggak bisa kerja, malah Jakartanya berantakan. Kalau menurut saya, siapa saja kita seleksi memang calon yang betul-betul punya leadership, kemudian mampu membangun Jakarta ini. Apa pula kita bicara soal agama, apalagi surga neraka, sangat tidak relevan gitu menurut saya. Tapi kan ini narasi semacam itu yang dulu sempat rame soal agama itu. Iya, betul. Meskipun Anies sendiri sebenarnya di dalam ketika dia jadi capres kan dia menarasikan membantah anggapan bahwa dia itu politik identitas dengan cara menunjukkan bahwa pada masa dia IMB gereja dan rumah ibadah non muslim di Jakarta justru terbit paling banyak gitu. Jadi ini kayak untuk mencitrakan dirinya sebagai nasionalis gitu. Dan itu sebenarnya nggak usah dijadikan sebagai satu alasan bahwa kita itu menjadi nasionalis. Itu kan hal biasa. Ya. Terus gimana? Sudah semestinya itu. Sudah semestinya. Kalau orang datang saya mau buat gereja, masa ditolak? Iya kan? Apalagi di DKJ gitu loh, di DKI pada masa itu. Itu hal biasa, bukan hal yang istimewa bahwa orang itu. Terus kalau nggak ada yang ngajuin gereja, kamu nggak nasionalis. Iya kan? Nah, jadi kan kita semuanya kan ditetapkan secara proporsional. Iya kan? Misalnya kan kita atur apakah bangun gereja di dekat masjid kondusif nggak di wilayah itu? Kan itu yang harus dilihat. Nah, pemerintah mencari alternatif lain bagaimana kalau di tempat yang lain. Kan gitu bisa kan? Bukan kita nggak setuju bangun gereja, tapi jangan sampai terjadi konflik. Beda dengan di Sumatera Utara. Kalau kita pergi Brastagi, Sumatera Utara itu, ini gereja, ini masjid, berhadapan-hadapan, berdamping-dampingan. Itu karena masyarakatnya sudah kondusif, udah nggak masalah. Karena satu rumah itu ada muslim, ada non-muslim. Nah kalau di satu tempat seperti DKI, misalnya yang perlu diselidiki itu adalah kondusifnya gimana? Apakah kondusif kita bangun gereja di situ atau sebaliknya sudah ada gereja di sebelahnya kita bangun masjid, masyarakatnya nerima nggak? Karena konfliknya kan di tengah-tengah masyarakat, bukan antara vertikal horizontal nih. Ini kan konflik vertikal itu yang paling bahaya gitu, Mas. Konflik horizontal. Konflik horizontal. Iya, antar masyarakat. Gitu. Antar Tapi kan masyarakat. di DKI kan DKJ lah ya. Itu kan sudah ada percontohan Istiqlal berdampingan dengan katedral. Itu kan sebenarnya harusnya sih nggak masalah ya. Nah itu kan bukan keputusan politik. Itu kan memang sudah historis. Sudah historis ya. Ada katedral, Bung Karno bangun di situ, kan supaya ini sebagai simbol kan. Nah, sebagai simbol sih oke gitu loh. Tapi kalau di bawah harus betul hati-hati di tengah-tengah masyarakat yang gampang tersulut oleh isu-isu yang nggak perlu gitulah, Mas. Nah, ini tadi kan saya bilang ini pertanyaan terakhir, tapi saya ada satu pertanyaan yang lupa ini Bang. Jadi ini nggak apa-apa, Mas, mengalir aja.
Kita biasa tuh di podcast sudah terakhir nambah lagi, itu biasa. Enggak, tadi kan Bang Zulfan menyinggung nama Ridwan Kamil Ya. Sebagai salah satu kandidat yang juga bisa maju di DKJ ya. Tapi kan Ridwan Kamil juga kuat di Jawa Barat, Iya. gitu ya, sebagai kandidat di Jawa Barat. Ya. Dan kelihatannya kan dulu dia pernah menyatakan yang lebih aman tuh sebenarnya di Jawa Barat posisinya gitu, Iya, peluang jadinya lebih besar. Gitu. Nah dengan konstelasi yang tadi Bang Zulfan sebut ya, kira-kira RK ini seberapa kuat kalau di Jakarta? Ya itu saya katakan, RK ini bisa jadi alternatif. Makanya kekuatan dia kan kita lihat juga dari kekuatan partai pengusung dia, ya kan? Kalau kita bicara di situ pengusung Prabowo Capres dan Gibran ya, kemudian di sini ada Anies. Nah, kalau Ridwan masuk di sini kan dia mendapatkan kekuatan suara dari pengusung Prabowo Gibran kan. Dan itu kita tidak lagi bicara Ridwan Kamil ini dari Jawa Barat atau dari daerah mana, tetapi partai pengusungnya ini. Dan Ridwan Kamil kan sudah orang sangat populer ya. Saya kira popularitinya juga sudah nggak kalah lah dengan Anies. Kalau saya lihat Instagramnya, dia sudah di atas 20 juta, Anies masih di bawah 10 juta kan. Nah, jadi kalau kita lihat popularitas Ridwan Kamil itu memang cukup tinggi. Nah sekarang persoalan elektability-nya di Jakarta. Nah orang kan gini melihat, memang kalau kita lihat Jawa Barat secara keseluruhan itu belum terbangun sesuai dengan harapan. Tetapi ketika orang melihat kota-kota, misalnya orang melihat kota Bandung ya, terus beberapa kota yang juga mulai rapi, khususnya indikatornya itu kan biasa orang melihat Bandung ya. Bandung itu ada kemacetan tapi tidak terlalu parah gitu kan. Nah mungkin orang melihat Ridwan Kamil itu sosoknya di situ. Nah orang mengharapkan Jakarta bagaimana rapi seperti beberapa kota di Jawa Barat, membangun Jakarta. Nah jadi memang Jakarta ini perlu orang yang punya visi untuk membangun Jakarta. Orang yang punya visi, orang punya semangat untuk membangun pengabdian. Kemudian dia juga mengerti tata kotanya itu bagaimana. Ini kan Jakarta ini nggak ada tata kotanya Mas, semraut sekali. Ya kan? Di tikungan ada bangunan gitu. Kalah ini. Tiba-tiba kita mau masuk ada gang kecil. Ya kan? Padahal itu jalan raya. Nah, ini bagaimana? Seperti termasuk di Rasuna Said, kita ke Mampang, terus sampai Ragunan, terus kita ke tempat lain ya. Pasar Minggu Raya misalnya, kan itu jalan-jalan raya semua itu, Saharjo. Nah jadi maksud saya bahwa itu antara selatan dengan pusat ini kan sebenarnya daerah yang tidak terlalu semraut dibandingkan dengan utara dan barat. Antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat ya. Iya, tapi kan itu masih belum selesai itu kesemrautannya. Nah mungkin orang-orang seperti Ridwan Kamil itu bisa menjadi harapan, gitu kalau dilihat dari sisi itu. Nah, kansnya besar lah kalau menurut saya kalau dia masuk ke DKJ ini dibandingkan dengan Anies ya. Anies suaranya itulah. Jadi PKB PKS sekarang minus Nasdem lagi, ya kan? Tambah turun lagi. Waktu itu berapa Anies tuh dapat di Pilpres ya? Berapa persen? Di Pilpres atau di Pilpres kemarin? Berapa ya? 26 ya? Lupa saya. Ya, artinya di bawah Prabowo. Iya. Kalau minus Nasdem lagi, Nasdem tidak dukung Anies kan tambah kecil lagi. Ya kan? Jadi itu menurut saya problem gitu. Jadi Anies ini memang harus betul-betul menghitung apakah satu-satunya untuk dia maju sebagai capres 2029 hanya dengan menjadi gubernur DKI atau ada jalan lain gitu loh.
Karena gini, kita objektif ya. Ini kan dia kan sudah menjadi figur luar biasa nasional, calon presiden nomor 2 loh. Ya kan? Bukan nomor 3 nih. Dia calon presiden nomor 2. Kandidat nomor 2 yang suaranya terbanyak. Ini kan artinya sosok ini kan sosok yang gampang sekali dijual. Nah pertanyaannya, kalau dia hanya fokus bahwa saya bisa menjadi calon presiden tahun 2029, harus lewat menjadi gubernur DKI, menurut saya salah. Dia mempersempit dirinya. Kalau menang, kalau kalah, lebih parah lagi. Lu mau maju presiden DKI aja kamu kalah. Kan gitu. Nah, jangan mengambil resiko seperti itu. Kalau betul-betul dia memang mau running 2029, dia harus pikir matang. Dia harus cari apa kira-kira yang memang lebih tepat. Katakanlah apakah dia menjadi rektor, ya kan? Ya swasta barangkali. Seperti kembali lagi menjadi rektor Paramadina. Di situ dia bisa membangun, atau ada yang tempat yang bagus tuh, rektor Universitas Islam Indonesia, ya Universitas Internasional Islam Indonesia, ya kan? Di situ ada Yusuf Kala segala macam. Anies jadi rektor di situ, dan kemudian dia ngundang tokoh-tokoh dunia di situ. Wah, saya kira itu lebih hebat dari gubernur. Iya, kalau dia tidak jadi gubernur DKI, sebenarnya narasi perubahan masih tetap bisa dia tampilkan ya. Tampilkan di tempat lain gitu. Iya, di tempat lain. Karena kalau ya tadi yang Bang Zulman bilang, begitu jadi gubernur kan ya perubahan apa ininya gitu kan. Nggak ada lagi. Kan dia eksekutif gitu ya. Rutinitas. Ya. Jadi nggak bisa lagi dia berbuat banyak, itu rutinitas. Dan yang paling mengerikan itu tadi, kalau dia tidak terpilih di DKI, selesai. Betul-betul selesai nih. Nah, jadi hati-hati ya, menurut saya harus hati-hati. Udah lupakanlah dia, kalau PDI pun ikut mendukung Anies gitu ya, konstituen PDI pasti nggak ikut. Mereka pasti akan lebih memilih Ridwan Kamil. Misalnya Ridwan Kamil yang diusung di Jakarta, atau selain Anies apa gitu loh. Kalau Ahok masih peluangnya masih gimana? Nah kan kalau Ahok ini kan persoalannya diusung oleh PDIP. Ya kan nggak cukup. Oh, oke. Yang lain mana mau gabung sama Ahok? Ya kan? Ahok calon gubernurnya enggak lah kata mereka. Kalau PDIP sebenarnya kalau memang cukup kuota suaranya 20%, Ahok juga calon kuat, calon alternatif yang kuat di samping Anies, di samping Ridwan Kamil. Tapi persoalannya P3 mau nggak? PAN mau nggak? Gerindra udah pasti nggak mau, Golkar juga saya kira nggak, ya kan? Siapa lagi? Demokrat apalagi? Jadi nggak ada. PDIP itu sudah hitung-hitung nih, kalau kita majukin Ahok siapa kawan kita? Kan nggak ada gitu loh. Udah gitu kan sebelumnya juga ada pemberitaan bahwa Ahok diplot untuk Sumatera Utara gitu. Jadi ya ini menarik memang. Saya kira pertanyaan soal apakah ini justru running untuk DKJ ini justru strategis buat Anies untuk 2029 atau enggak gitu ya. Karena kan ini sebenarnya wasilah untuk supaya panggung dia tetap ada. Kan tujuan dia sudah enggak lagi itu kan. Itu kan jadinya sarana saja untuk 2029. Nah, sebagai sarana ini efektif atau enggak gitu ya. Apalagi kalau kalah gitu ya Bang Zulman. Kalau kalah selesai ya. Itu problem. Saya nggak yakin dia menang nggak. Karena berat sekali lawan partai yang dia lawan ini besar sekali. Ya. Beda kalau dulu kan dia terus terang kan PDIP berhadapan dengan partai-partai yang terbagi kan waktu itu. Dan juga ada soal Al-Maidah itu. Al-Maidah itu yang membuat Ahok itu kan justru sebenarnya di putaran pertama itu menang kan? Ya. Bayangin dia sudah digempur dengan Al-Maidah aja masih menang loh waktu itu. Begitu putaran kedua kan dia kalah gitu. Tetapi kan ada faktor Al-Maidah itu yang membuat Ahok kemudian nggak bisa menang di putaran kedua. Ya karena kita juga jangan lupa bahwa SBY selama menjadi presiden itu berhasil membangun hubungan dengan juga kelompok Islam kanan ini. Ya. Gitu loh.
dengan misalnya kan pada masa SBY itu semua fatwa-fatwa apa semua dilemparkan ke MUI misalnya, ya kan? Nah ini mereka juga pendukung AHY yang Islam ini larinya ke Anies, tidak ke Ahok gitu loh. Betul. Jadi ada faktor itu. Nah sekarang nggak ada faktor itu. Nggak ada faktor itu. Jadi, agak berat. Ya. Oke, terima kasih Bang Zulfan atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oh iya, ini sebenarnya sebelum saya tutup ya, perbincangan tentang Anies dan DKJ ya, itu juga akan dibicarakan di unpacking ya Bang ya? Ya, nanti sore. No, makanya jadi ini nanti akan menjadi tema yang juga akan dibahas oleh Bang Zulfan Lindan di kanalnya di Unpacking Indonesia dengan sejumlah narsum ya. Oke, jadi kita nanti juga jangan lupa pemirsa untuk nonton juga di Unpacking Indonesia. Oke, terima kasih. Iya Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.